UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Gunge di Urip Bonus Channel. Semoga pada siang hari ini kita senantiasa mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan sekeluarga. Amin. Dan jangan lupa, ngedabrus bersama Gunge. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, ngobrol-ngobrol terkait pilkada di Nganjuk ini sudah semakin hangat. Sebetulnya sebulan lalu ketika PDIP membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, itu masih adem ayem. Sehingga waktu itu saya khawatir, bukan khawatir, saya mengira bahwa tidak ada pendaftar selain Kang Mahen. Ternyata disusul oleh Mas Trihendi dan disusul lainnya. Ketika sudah 2 minggu, 3 minggu dari pembukaan awal itu, pembukaan di partai kan ya, bukan di KPU ya, KPU kan Agustus nanti. Itu begitu Pak Kang Mahen mendapat rekom atau surat penugasan dari DPP PDIP, kemudian mengaplikasikan ke saat ini, keluar ini, banyak pendaftar dari luar kota ataupun banyak pendaftar yang menurut saya newcomer. Bukan menurut saya loh, paling musa Nganjuk yang ngono ngaran newcomer kabeh. Karena apa? Yes, newcomer jarang muncul saat ada pilkada ini. Ini ada motivasi apa ini? Golek penggawean jane ora wong mereka itu wong top duwe akeh, pekerjaane mapan. Apa kira-kira? Ya sembolah sing roh yang daftar sendiri. Namun Kang Mahen sudah begitu mendapat surat penugasan dari DPP itu melesat kemana-mana, sehingga popularitas dan likabilitas Kang Mahen semakin naik, kecintanya warga Nganjuk semakin naik. Ini terbukti dari berbagai pertemuan baik formal atau informal yang dilakukan oleh Kang Mahen dan teman-temannya. Itu antusiasnya luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan ya semakin mendekati masa pendaftaran di KPU, Kang Mahen semakin confident. Moga-moga yang lain juga mencukupi ya. Setelah Kang Mahen incumbent, kita sedikit kulik-kulik dengan Mas Trihendi. Lah Mas Trihendi ini juga sudah road and show. Namun saya amati pergerakannya dengan Kang Mahen masih jauh. Ini fakta. Cuman masalah banner luar biasa. Sing masang banner Kang Trihendi itu, wong top Nganjuk. Artinya wong top itu ya wong sing tokoh-tokoh lah.
ya mungkin kedekatannya. Nah, diketahui sedulur urip bonus channel, Mas Trihendi Cahyo Saputro ini peraih suara pilek tahun ini 30.000 lebih, 30.032 berapa gitu. Sehingga dari sini, berkaca dari sini, mungkin Mas Trihendi ini akan diberangkatkan oleh Partai Demokrat yang pada pilek tahun ini mendapatkan tambahan amunisi kursi 3. Yang kemarin 3, sekarang jadi 3, jadi 6. Jadi untuk kedepannya tinggal gandeng satu partai, selesai. Teorinya. Semoga elektabilitas dari Mas Trihendi ini bisa mengikuti seirama dengan nafas kultur orang Nganjuk ini. Gitu. Kemudian lagi yang menghebohkan baru-baru ini, ada 2 kejutan ini. Selain kedatangan para newcomer yang berasal dari aslinya sih orang Nganjuk, tapi bekerja di Jakarta. Namanya siapa ya? Asrat. Asrat ya. Asrat Padret. Aswap Asrat Padret. Nanti ada videonya di sini. Yang sejak mendaftar langsung gaspol menemui beberapa kiai-kiai sepuh di Nganjuk. Di antaranya ada Kiai Sekar Putih, ada Kiai di Ngeronggot, dan lain-lainnya. Karena Padret itu sana gitu. Panggilannya gimana? Aswap atau Padret ya? Mohon maaf ya kalau keliru. Karena telinga saya masih aneh dan aneh. Orang asli Srejoso, pemilik owner Yungi KP ini bekerja di Jakarta, pengusaha sukses di sana. Kenalannya wong penting-penting di Jakarta kan. Saya tahu ini, saya buka dari Wikipedia-nya itu luar biasa. Semua media nasional semua membackup dari Mas Aswap Padret ini. Nah, ini juga sudah mulai masuk ke Pilkada Nganjuk. Lewat yang pertama kali disowannya adalah di jalur hijau di PKB. Otomatis dari nanti akan mengandalkan dari tingkat hijau Nahdliyin. Karena Nahdliyin ini menjadi perawan idaman bagi setiap jejaka yang ingin menyuntingnya. Karena diketahui dimanapun ini seluruh Indonesia, kalau kaum Nahdliyin itu kekompakannya luar biasa dan hatinya juga luar biasa, sehingga menjadi idam-idamannya para calon bupati ini ngerangkul supaya mendapat simpati darinya. Wajar. Kemudian ada lagi Gus Ibin. Iya. Oh iya, sorry. Tadi misalnya Kang Mas Trihendi ya. Andaikan Mas Trihendi, nanti aja. Ini nanti ada berkat dengan Bunda. Kemudian yang newcomer yang kedua adalah Gus Ibin. Namanya Muhammad Mubibin. Siapa ya? Mubibin siapa ya? Itu Gus Ibin gitu ya. Gus Ibin. Ini juga digadang-gadang oleh kaum Nahdliyin, baik struktural maupun kultural. Kalau tadi Mas Aswap Padret tadi sepintas sudah mendekati kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kos di Nganjuk. 2 ini yang saya tahu, ya Kiai Sekar Putih sama Kiai di Ngeronggot sana, Mbah Ali, Kiai Ali. Saya kira itu hanya kultural saja. Menurut strukturalnya mungkin tidak tahu ini. Kalah karena mungkin. Karena Gus Ibin. Karena Gus Ibin ini sudah mendaftar di PKB, seperti dengan yang disampaikan Pak Maren, Mas Trihendi, Pak Aswap Padret tadi, Gus Ibin juga begitu mendaftar di PKB sudah langsung kemana-mana, baik ke Golkar, ke PDI, ke mau mana pun semuanya sudah disowan semua. Dengan harapan rekomendasi itu ada pada dianya. Nah, itu Gus Ibin, pengasuh pondok pesantren besar di Nganjuk ini di Mojosari. Orangnya muda, ganteng, sugih ya. Dan didukung oleh PKB, NU, struktural dan kultural. Wow, rame bro.
Nganjuk. Jos. Kemudian yang paling menghebohkan ditunggu-tunggu masyarakat di Nganjuk, kehadiran Bunda Ita. Bunda Ita sejak dulu sudah digadang-gadang sama masyarakat Nganjuk. Kok nggak daftar ya Bunda Ita ini? Begitu. Karena Bunda Ita diketahui adalah istri Pak Taufik Rohman, mantan Bupati periode 2 periode di Nganjuk. Pak Taufik Rohman. Asli Jombang, tapi karena saya di sini sudah wis ngakar rumput, Bunda Ita terkenal dengan tim penggerak PKK tingkat daerah di Nganjuk sukses, Gentasibu sukses, karo wong ciri-ciri sukses, anggrene wong kesusahan dibantu, akses air minum dibantu. Nah, sehingga ketika dia mendaftarkan diri menjadi DPR RI, mendapat suara itu luar biasa, 49.000. Ini menunjukkan bahwa Bunda Ita masih diperhitungkan di Nganjuk. Nah, kehadiran mereka ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Nganjuk. Namun, hingga sampai saat ini, yang dikabarkan Bunda Ita itu sudah akan berangkat lewat Nasdem dan berkoalisi dengan siapapun, saya tidak tahu. Itu kabar kurang valid atau maaf nun sewu, hoax. Karena apa? Kemarin sore saya telepon sama petinggi, petinggi. Saya telepon sama seorang pejabat teras di Nasdem. Artinya pengurus inti di Nasdem. Saya telepon, saya konfirmasi itu, Bunda Ita sudah daftar belum di Nasdem? Jawabannya tidak saya kurangi dan tidak saya tambahi. Di Nasdem sudah ada 7 orang atau calon yang mendaftar sebagai bupati dan wakil bupati lewat Nasdem, ada 7 orang. Namanya Bunda Ita Triwibawanti. Bunda Ita lah, belum ada. Jadi sekali lagi, saat ini Nasdem belum menerima pendaftaran Bunda Ita. Jadi saya sampaikan orang saya yang ada di Nasdem itu, kalau ada kabar bahwa Bunda Ita berangkat di Nasdem itu hanya wacana saja. Sampai hari ini belum ada. Baik, itu kejutan yang pertama. Berikutnya efek dari kejutan pertama ini, andaikan keduanya, artinya keduanya itu Bunda Ita dan Mas Trihendi. Karena begini, Mas Trihendi itu jelas tahun ini pada bulan apa nanti ya, setelah Agustus akan dilantik menjadi anggota DPRD Nganjuk dari Partai Demokrat yang pemenangnya. Kemudian Bunda Ita yang saat ini tahun ini juga akan dilantik menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Nah, Bunda Ita. Jadi ketika keduanya ini akan mengikuti kontestasi pilkada di Nganjuk, mau tidak mau keduanya harus mengundurkan diri dari anggota legislatif. Kenapa? Karena sesuai aturan seperti yang disampaikan oleh Komisionaris KPU Kabupaten Nganjuk, Divisi Teknis Penyelenggaraan, yaitu Pak Nanang Wahyudi. Dia itu mengatakan, jika caleg yang terpilih menjadi anggota DPRD, DPR RI, atau DPD ingin menjadi bupati atau wakil bupati, harus mengundurkan diri. Karena hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur atau wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Nah, dari situlah, jika Mas Trihendi atau Bunda Ita ikut kontestasi pilkada di Nganjuk ini, sesuai aturan nomor ini tadi, harus mengundurkan diri. Nani ora. Nah, dari situlah. Itu adalah kejutan yang pertama. Yang kedua, ini munculnya
beberapa tokoh-tokoh besar di Nganjuk yang mendaftar yang akan disandingkan jadi wakil bupati. Wasip, kinggo rame, asik. Yang jelas baru saja saya baca di berita online bahwa kemunculan mantan Sekda Nganjuk yang sekarang masih aktif menjadi kepala Itbilkab Nganjuk, Muhammad Yasin, Dr. Andes Muhammad Yasin MPD, yang saat ini bakal digandeng Gus Ibin, ayo Bijal, menjadi wakil Bupati Nganjuk. Lah, kalau Gus Yasin ini andaikan ikut kontestasi pilkada, izin boleh, nggak harus mundur. Karena tidak ada aturannya, ASN yang mengikuti seperti itu mundur boleh, seperti yang lain-lain. Jadi andaikan kasih itu kembali bersama ya, Urip Bonus Channel. Tapi kalau DPR ini harus mundur sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tadi. Nah, kalau ASN tidak. Begitu juga yang disampaikan nanti oleh Mas Sekda Nur Solekan. Nah, sebetulnya yang akrab di sini Mas Sekda. Nah, Pak Nur Solekan itu juga direncanakan bakal digandeng oleh siapa? Saya tidak tahu, masih rencana. Tapi yang jelas, naik Gus Yasin, halo Gus Yasin, bakal digandeng oleh Gus Ibin lagi. Ini nanti menjadi fenomena yang luar biasa. Baru kali ini nanti terjadi kekentalan mengentalnya satu permasalahan. Misalnya begini, kalau PDI bisa memberangkatkan bupati dan wakil bupati karena kursinya sudah sesuai aturan, yaitu lebih dari 10 kursi, berarti lebih dari 25% hasil suara, 20% dari jumlah kursi, 10% dari jumlah kursi, sehingga kalau PDI lancar. Nah, nantinya diharapkan kemungkinan juga PDI bakal gandeng siapa saya tidak tahu. Boleh Kang Marin gandeng Mas Gondo yang saat ini tetap mendaftarkan diri sebagai wakil bupati dari PDI Lambowingko. Lah, kalau Gus Ibin sama Gus Yasin ini akan berangkat dari PKB, ini podokan jalur hijau menuju hijau. Dan yang ke PDI abang sabang, itu maksudnya, maksud saya itu, banyak hijau. Nah ini soal kualitas dananya, aku ngerti Gus Ibin bagaimana, karena saya jujur aja masih buta tentang Gus Ibin. Tapi kalau Gus Yasin ini orang sudah tahu, sanganjur kabeh. Sopo Yasin kabeh. Gus Yasin, jadi ini orang sudah teruji dan terbukti, mulai dari jadi guru SD sampai yang kantor, jadi kepala kantor, jadi macam-macam, kepala sekda, jadi asisten, jadi staf ahli, pokoknya perkara pengalaman tata pemerintahan negara, tata pemerintahan politik, tata pemerintahan agama, Gus Yasin, sip. Nah, kembali lagi. Itu tadi apa yang saat ini menjadi gemerahnya di Nganjuk, mulai memalasnya. Karena persaingan ini semakin hari semakin panas. Ada sinyalmen, ada pemikiran di umum ini yang saya tangkap di grassroots. Kalau Pak Marhen dari PDI, kemudian Mas Triandi dari Demokrat, Bunda Ita dari Nasdem, Gus Ibin dari PKB, terus orang-orang tokoh-tokoh besar yang lain seperti Gus Ulum, genah mandek, hilang Gus Ulum teman, kalahkan Gus Yasin. Terus ada lagi dari Jombang itu Gus siapa kemarin lupa saya. Itu juga ada, dia mendaftarkan, dia dari Pondok Pesantren Jombang, kemudian daftar di beberapa parpol dengan Jenny sebagai wakil bupati. Golek cadangan, golek jeglongannya siapa sing nyeglongi ngono BE. Wajar itu usaha. Ada sinyalmen gandeng-gandeng otak-atik matuk di masakan Nganjuk kemarin. Ada beberapa
gambaran bahwa andaikan si A gandeng si B bakal begini, si B gandeng si C bakal begini, gini. Tuh. Ada beberapa grassroots, pemerintahan grassroots yang menyampaikan begini. Kalau Gus Ibin sudah gandengan dengan Gus Yassin, hijau, ya biarkan aja. Dan temakin hijau, dan hijau ini gila. Kemudian Kang Mahen yang dari pasukan merah, pasukan merah kelingan Panglima Pajaji ya, Panglima Dayak, Panglima ya Pajaji ya, Panglima merah. Kemudian merah, andaikan gandeng dengan Demokrat gitu, jadi merah sama biru. Secara konstelasi yang ada di atas, hitung-hitungan di atas, di DPW sana juga sudah bersatu, PD sama Demokrat satu. Itulah hitung-hitungannya. Kemudian, lah permasalahannya ada juga yang menyampaikan, lah apa ya gelem Mas Triandi jadi wakilnya Pak Marhen. Wong Mas Triandi itu pemenang suara yang terbanyak dan punya finansial yang banyak. Jangan Pak Marhen hanya bondo. Apa itu? Bondo popularitas, elektabilitas, likabilitas, dan lain-lainnya. Dan terbukti selama ini bondone kuwi tok, ganjwing ini. Iki ciri ngomong lho Pak, aja sakit hati jangan. Apa ya gelem Mas Triandi dikon yang ngisore Pak Marhen. Lah ini moga-moga emosi seperti itu terbantahkan sudah. Monggo Nganjuk ini dipimpin dengan baik, yang semat gitu loh. Harapan masyarakat seluruh Nganjuk ini pengen menemukan seorang pimpinan yang gini, yang kredibilitas, integritas, membumi, semuanya bisa. Secara kultur wong Nganjuk iki nun saya kayak judo loh, abangnya ya akeh, lorek ya akeh, makanya monggo. Sing penting api ae. Titik temunya adalah satu, pemimpin yang hebat di Nganjuk, entah dari manapun siapapun. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Sejak tadi ngoceh tentang pilkada ya. Gak apa, saya berharap semuanya masyarakat Nganjuk menemukan seorang pemimpin yang luar biasa. Saat ini saya ngopi di rumah ya siang-siang hari. Sampai ketemu, salam bahagia, jangan lupa bahagia, dan tetap gedabrus bersama Urip Bonus. Salam Urip Bonus. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.